Assalamualaikum, halo teman-teman. Apa kabar? Hari ini saya masak botok teri lam toro atau pete Cina atau kelandingan, lodeh daun singkong dan bakwan sayur. Ini enak banget. Yang lagi cari menu sahur atau menu buka puasa, ini bisa dijadikan ide menu buka puasa dan sahur mengingat sebentar lagi bulan Ramadan. Yuk kita mulai dengan resep yang pertama. Oh ya, untuk minuman berbuka puasanya juga ada loh. Saya bikin es cendol kayu secang. Kita mulai aja yuk dari resep botoknya. Pertama-tama siapkan 100 gram kelapa parut yang muda, kemudian 100 gram lam toro atau pete Cina atau kelandingan gitu ya. Kemudian 50 gram teri. Untuk bumbunya ada 1 bawang putih, 2 bawang merah, kencur 1 ruas aja, dan cabai. Saya pakai 3 cabai merah dan 3 rawit hijau. Jadi untuk bumbu botok itu sebenarnya hanya bawang putih, bawang merah, kencur, dan cabai ya. Kita masukkan bumbu yang udah dihaluskan, kemudian tambahkan setengah sendok teh penyedap, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir. Garamnya nggak usah terlalu banyak karena ada ikan asinnya ya, sudah nanti takutnya terlalu asin. Aduk-aduk hingga tercampur rata, kemudian ambil sedikit untuk dikoreksi rasanya. Apakah sudah pas atau ada yang kurang ya? Saya tambahkan setengah sendok teh penyedap karena kurang gurih. Teman-teman juga begitu ya, kalau ada yang kurang ditambahkan aja. Siapkan daun pisang yang udah digarang biar tidak mudah sobek dan mudah untuk ngebentuknya ya teman-teman. Kita mulai buat pincuk kayak gini dan ambil 2,5 sendok makan adonan botoknya. Ini adalah resep botok original ya teman-teman, bisa modifikasi dengan menambahkan tempe ataupun botok udang, itu bebas ya. Tambahkan 1 daun salam dan 1 cabai rawit merah. Kita mulai bentuk aja kayak gini, kayak di video, dan selipkan lidi ya teman-teman, biar lebih rapi. Untuk ujungnya bisa dipotong menggunakan gunting. Untuk satu resep ini, satu adonan ini kurang lebih jadi 7 bungkus botok ya. Kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang. Ini enak banget teman-teman, beneran deh, sungguh enak banget. Ini sudah matang, kita lanjut ke bakwan sayurnya. Siapkan 4 lembar kol yang udah dicuci kemudian diiris tipis-tipis, 1 bungkus tauge, ini beratnya 100 gram. 3 wortel ukuran sedang dipotong korek api, kemudian daun bawang saya pakai 3, dan seledri saya juga pakai 3. Namanya bakwan sayur, jadi sayurnya harus banyak ya teman-teman. Tambahkan 1 gelas belimbing santan atau setara dengan 200 ml santan. Kemudian bumbu halusnya saya hanya pakai bawang putih dan bawang merah masing-masing 2, dihaluskan. Kemudian ditambahkan garam 1 sendok makan, setengah sendok makan gula pasir. Kemudian baking powder 1/4 sendok makan, diaduk sebentar. Kemudian jangan lupa juga tambahkan penyedap, saya pakai setengah sendok makan penyedap. Diaduk hingga semua tercampur rata. Dan untuk tepungnya saya pakai takaran sendok ya, untuk mempermudah. Saya pakai 15 sendok makan terigu protein sedang, 2 sendok makan maizena, dan 2 sendok makan tepung beras. Diaduk hingga tercampur rata. Nah, kenapa kok tadi santannya di awal? Agar lebih mudah melarutkan hingga tercampur rata. Nah, ini kan terlalu berat ya adonannya. Saya tambahkan 1/4 gelas belimbing air es ya teman-teman, biar hasil dari bakwannya adalah renyah dan gurih. Kurang lebih kayak gini konsistensi adonannya. Kalau teman-teman mau buat frozen, ini tahan 2 hari di freezer dan 1 hari di kulkas karena ada santannya ya. Kalau kelamaan nanti bisa asam. Langsung goreng aja yuk. Nah, ini pas banget ya, sebentar lagi bulan Ramadan. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen bikin stok untuk gorengan, atau misalkan pulang taraweh pengen yang anget-anget gitu ya, karena kan gorengan enaknya dimakan anget ya, bisa bikin dulu sorenya, ditaruh di kulkas. Jangan lupa dibalik ya teman-teman, kalau 2 sisinya udah kuning kecoklatan kayak gini, udah siap diangkat. Bisa juga untuk ide jualan loh, dijual 1.500 atau 2.000-an boleh, tergantung tempat tinggal teman-teman. Ini dia bakwan sayurnya yang kriuk banget di luar tapi tetap lembut di dalam. Kita lanjut ke menu selanjutnya. Siapkan daun singkong yang udah direbus. Ini saya beli di pasar udah posisi direbus ya. Saya akan buang tangkainya yang masih menempel. Ini tadi saya timbang kurang lebih beratnya sekitar 500 gram ya, kurang lebih. Jadi ini didapat dari 2 ikat daun singkong segar begitu. Kemudian iris-iris
menyerong seperti ini, seperti di video, agar daun singkongnya nggak terlalu panjang ya ketika dimakan. Sisihkan. Kemudian bahan selanjutnya adalah 1 santan instan 65 ml, boleh merek apa aja, dan 50 gram teri kecil-kecil. Kemudian 50 gram teri kecil-kecil, di tempat saya ini disebut gesek urang. Saya rendam air panas, kemudian saya saring. Untuk cabenya saya pakai 15 cabai merah yang besar dan 2 cabai rawit merah, jadi saya nggak terlalu pedes ya. Untuk bawangnya saya pakai 4 bawang merah dan 3 bawang putih. Kemudian kemiri yang udah disangrai 5 buah. Ini disangrai ini sifatnya untuk menghasilkan aroma yang lebih kuat ya saat dimasak. Kemiri ini sifatnya mengikat santan ya teman-teman, jadi jangan di skip. Tambahkan kunyit 1 telunjuk kunyit, kemudian serai 1 yang udah digeprek, 4 cm lengkuas, dan 3 lembar daun salam. Kalau masak yang bersantan ini kemirinya harus banyak ya teman-teman. Ini udah saya chopper, tambahkan dengan sedikit air biar dia lebih halus. Kemudian saya akan tumis, karena ini tadi nyupernya pakai air, nggak pakai minyak, jadi saya akan biarkan airnya hilang dulu. Saya masak dengan api kecil sampai airnya menyusut, kemudian saya baru tambahkan minyaknya. Nah, kurang lebih seperti ini, saya tambahkan 5 sendok makan minyak goreng. Kembali lagi ke kemiri ya. Kemiri ini sifatnya mengikat santan karena dia menjaga konsistensi santan agar nggak pecah. Jadi penting banget kalau masak santan itu kemirinya banyak ya teman-teman. Masak perbumbuannya ini sampai harum dan matang, kemudian tambahkan teri kecil-kecil ini ya. Boleh pakai teri Medan, boleh pakai ebi, silahkan. Ini saya pakai seadanya di warung. Kemudian tambahkan serai, daun salam, juga laos atau lengkuas. Kalau udah aduk-aduk sampai dia menyatu dengan bumbunya, kemudian kita masukkan daun singkongnya yang udah kita iris-iris tadi, disusul dengan air. Untuk airnya ini saya pakai 1 liter atau 1000 ml ya, jadi lumayan banyak sampai sayurnya ini terendam. Kalau teman-teman pakai wajan yang lebih besar bagus ya, cuma saya nggak punya, jadi saya pakai seadanya aja. Kemudian masukkan santannya, aduk-aduk hingga tercampur rata. Kalau udah diaduk-aduk dan udah agak mendidih gitu ya, kalau di Jawa namanya gemerengseng, kalau udah agak hampir mendidih kayak gini, tambahkan setengah sendok makan Royco, kemudian 3/4 sendok makan gula pasir, dan 3/4 sendok makan garam. Sendok makan ya, bukan sendok teh, sendok makan. Masak hingga mendidih sambil terus diaduk-aduk kayak gini ya teman-teman. Kemudian saya akan tambahkan 3 cabai rawit utuh biar kelihatan lebih eye-catchingnya, lebih enak aja dilihat, lebih cantik gitu ya. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya ada yang kurang silahkan diperbaiki, tapi kalau rasanya udah sesuai, udah cocok, semuanya udah sesuai, manis, asin, gurihnya udah sesuai, angkat dan siap disajikan. Ini dia olahan daun singkong yang enak banget. Terakhir lanjut ke resep cendol. Kita buat kuah santannya dulu. Saya pakai takaran gelas sebanyak 2,5 gelas belimbing santan kekentalan sedang, tambahkan 1 simpul pandan dan 1/4 sendok makan garam. Masak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk agar tidak pecah santan, dan masak hingga mendidih. Kalau udah mendidih, biarkan volumenya ini agak sedikit berkurang ya, jadi rasanya benar-benar gurih kental santan. Kalau udah mendidih, matikan, kita lanjut ke kuah gula merahnya. Siapkan 1/4 gula merah yang udah disisir biar mudah larut. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 2 gelas belimbing air. Jangan lupa masukkan 1 simpul pandan, dan sebagai pengental saya akan tambahkan 1 sendok teh tepung beras yang dilarutkan dengan sedikit air. Larutan pengental ini dimasukkan ketika gula merahnya sudah mendidih ya teman-teman. Jadi kita masak dulu gula merahnya dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk agar gulanya larut. Kemudian kalau sudah mendidih seperti ini, teman-teman cepat-cepat masukin larutan pengental yang udah tadi kita bikin ya. Larutan pengental ini juga bisa diganti dengan maizena ya kalau teman-teman nggak ada tepung beras. Tapi nggak mungkin ya ini bikin cendol kok nggak pakai tepung beras ya, pasti ada tepung beras. Nah, jangan lupa disaring kalau udah mendidih kayak gini. Kuah gula merahnya ini nanti semakin dingin semakin kental. Lanjut kita bikin cendolnya. Siapkan kayu secang, saya pakai kayu secang 1 genggam. Saya nggak ukur berapa gram ya, ini di marketplace banyak yang jual. Kemudian tambahkan 2,5 gelas belimbing air. Dimasak
biar mendidih sehingga nanti warna merahnya akan semakin keluar ya ketika mendidih. Kalau sudah mendidih, angkat kemudian disaring. Ini bisa dipakai kalau sudah dingin. Pastikan sudah dingin ya. Kalau sudah dingin, siapkan 1 saset Nutrijel yang kecil yang 10 gram. Kemudian saya tambahkan 1/4 sendok teh garam dan tepung beras sebanyak 6 sendok makan. Jadi teman-teman yang nggak punya timbangan, jangan khawatir, masih tetap bisa bikin cendol. Diaduk-aduk sebentar sebelum dimasak di atas api. Nggak apa-apa teman-teman, nggak usah khawatir kalau teksturnya kayak gini ya. Nanti kalau dia sudah dimasak di atas kompor, dia teksturnya akan mencair seperti ini ya. Jadi nggak seperti tadi lah, apa sih istilahnya ya. Masak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk kayak gini ya teman-teman, hingga teksturnya kental dan airnya menyusut. Kalau sudah meletup-letup, matikan. Siapkan piping bag. Kalau nggak ada piping bag atau plastik segitiga gini, teman-teman boleh pakai saringan minyak ya, yang biasa buat kita goreng, penggorengan. Itu bisa juga buat bikin cendol ya teman-teman ya. Masukkan ke dalam piping bag selagi masih panas, karena ini kan biar gimana pun ini Nutrijel ya, jadinya akan cepat untuk mengeras kalau nggak buru-buru dimasukkan ke dalam plastik dan diolah. Kalau sudah kita gunting bagian ujungnya, hati-hati ini panas ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh pakai lap bersih untuk megang permukaan plastiknya. Kita semprotkan, kita tekan-tekan, kita bikin mulai cetak cendolnya di atas air yang sudah dikasih es batu seperti di video ya. Kalau mau cendolnya lebih panjang, teman-teman nekannya lebih lama ya teman-teman. Kalau pendek berarti keluarinnya pendek ya gitu. Kayak di video ini yang panjang, misalkan mau panjang, nah seperti ini dia akan panjang keluarnya. Lakukan hingga selesai. Nah ini dia hasilnya, cendolnya benar-benar tidak mudah rapuh, tidak mudah patah, kokoh banget. Ini cocok untuk disajikan untuk buka puasa nanti. Itu dia 1 set menu lengkapnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.